Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi dzahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina saru fi nusrati dinihi sayron hathithan wa ala adbaihim alladzina warithu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warithan wa maurusan amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ila akhiri ayat. Wa qala Allahu aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal ardo was samawatil ula. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat struktural, fungsional juga, Civitas Akademika Unima yang hari ini sudah hadir di auditorium Unima tanpa kecuali, termasuk yang staf dan lain-lain. Alhamdulillah, mari lebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari yang sungguh istimewa, hari ini tanggal 21 Ramadan. Tadi malam 21. Sekian tempat malam 21 itu dirayakan. Ada yang membawa ingkung, ada yang membawa makanan ke masjid dan kemudian menghidupkan malam. Tadi malam kebetulan saya membersamai Syekh Usamah, imam dari Palestina yang berada di Tarhim PDM di PCM Borobudur. Tempatnya di Gopalan, Borobudur Ranting, Borobudur 1. Alhamdulillah tadi malam cukup banyak yang hadir. Tim dari PDM juga lumayan lengkap, lebih dari 15 orang. Yang dari PCM juga cukup banyak. Kemudian yang jamaah di situ banyak sekali, sehingga penuh. Tapi memang masjidnya tidak demikian luas. Yang jelas tadi malam kami merasakan untaian Al-Quran lewat lisan dari saudara kita Syekh Usamah yang dari Palestina dengan rasa bahasa yang berbeda. Kalimat-kalimatnya pendek, tapi beliau memang fasih sekali berbahasa Arab dan kebetulan ada penerjemah juga sehingga lancar sekali. Tadi malam didoakan banyak, termasuk kita juga bersama-sama berdoa. Tapi yang jelas tadi malam kita juga belum tahu apakah tadi malam itu Lailatul Qadar atau tidak. Ya, kalau Lailatul Qadar ya sudah habis tadi malam. Artinya nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini mau mencari ke depan ya, kalau tadi malam sudah selesai ya kita tinggal menunggu di tahun berikutnya. Konon menurut peneliti NASA, malam Lailatul Qadar itu selama 24 jam, jadi hari dan malam itu
tidak ada satu meteor pun hadir di bumi. Dan itu hanya sekali dalam 1 tahun. Itu kata peneliti dari NASA. Ibu bapak yang kami hormati, sholawat dan salam semoga menetap pada panutan kita, manusia yang paling mulia, yang menjadi suri teladan kehidupan seluruh manusia di dunia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah kepada keluarga Kanjeng Nabi, kepada sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang dengan sungguh-sungguh ikut membantu perjuangan Kanjeng Nabi sejak di masa awal. Mereka mengikuti Kanjeng Nabi tidak sekadar dengan mungkin waktu, tidak sekadar dengan pikiran, tapi juga dengan tenaga, bahkan dengan nyawa. Tidak sedikit sahabat Kanjeng Nabi yang wafat dan mereka syahid karena keinginan untuk mengikuti Kanjeng Nabi dan ikut serta dalam perjuangan bersama Kanjeng Nabi. Selamat datang Bu Rektor, juga ibu-ibu yang lain, alhamdulillah. Hari ini saya mengangkat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Tapi saya kaitkan nanti dengan beberapa hal, terutama awalan surat Toha. Hadirin yang berbahagia, hal yang cukup menarik, bulan Ramadan adalah bulan transformasi banyak sekali, baik kualitas maupun kuantitas kaitannya dengan ibadah kita. Dan di akhir Ramadan yang seperti ini, banyak teman kita, juga kita, istilahnya mengencangkan ikat pinggang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih sungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir. Kanjeng Nabi pernah iktikaf di awal Ramadan. Kanjeng Nabi pernah beriktikaf di pertengahan Ramadan. Tetapi di akhir kemudian diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa Lailatul Qadar itu ada di akhir Ramadan. Maka Kanjeng Nabi kemudian menegaskan itu, dan demikian banyak termasuk umat kita, teman-teman kita yang mengikuti itu. Sehingga mulai tadi malam tidak sedikit yang ada istilah likuran. Nah, ikhtiar untuk itu karena memang waktu 10 hari terakhir di Ramadan tidak ada padanannya di tempat, di waktu yang lain. Dan itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti metode penyehatan total manusia itu dengan metode puasa. Puasa adalah metode langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mendapatkan kesehatan secara total. Sehingga ada yang sering menyebut bahwa puasa merupakan detoksifikasi total. Mengapa total? Ibu bapak yang kami hormati, kita mengetahui secara unsur manusia itu terdiri dari tiga unsur yang masing-masing unsur membutuhkan asupan yang berbeda. Dan ketiganya itu kita kelola sewaktu kita melaksanakan ibadah puasa. Unsur yang pertama dari diri kita adalah unsur fisik, unsur jasmani. Orang barat sering menyebut body. Itu membutuhkan asupan. Asupannya adalah makan, minum, olahraga. Unsur yang kedua kita manusia adalah akal pikiran, main, dan membutuhkan asupan. Asupannya adalah ilmu, informasi, dan kerangka berpikir, olah pikir. Unsur yang ketiga adalah roh, rohani, soul, nyawa. Yang itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala ditiupkan kepada calon bayi semasih berada di kandungan ibunya pada usia 120 hari.
Allah berfirman di situ kaitannya dengan itu, dengan kalimat di surat Al-A'raf, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman kaitannya dengan asupan dari jiwa, asupan dari roh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kita ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita itu punya kebutuhan rohani, kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 asupan kita, asupan makanan, minuman, olahraga. Asupan yang kedua adalah ilmu, informasi, olah pikir. Dan kemudian yang ketiga, asupannya adalah taat, beribadah, olah jiwa. Nah, tampaknya dikaitkan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kaitannya dengan puasa. Di akhir ayat 183 Allah menegaskan la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Nah, menurut Pak Jindar Tamimi, la'alla di situ bisa 2 makna. La'alla ketika yang mengucapkan adalah manusia merupakan harapan, cita-cita, keinginan, sehingga sering dimaknai semoga. Tetapi ketika la'alla itu yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala, maka la'alla di situ bermakna kepastian, pasti. Karena Allah yang maha amat kuasa, maka pasti. La'allakum tattaqun berarti kalian semuanya pasti menjadi manusia yang bertakwa. Syaratnya apabila puasa kita benar, imanan wahtisaban. Artinya dengan kesungguhan, keyakinan, tapi sekaligus mengharap hanya ridho Allah, mengharap balasan dari Allah, sehingga ikhlas betul. Ikhlas itu sering ada yang menyebut tidak mencari saksi lain kecuali Allah. Jadi tidak perlu kemudian seseorang yang beramal kemudian ada fotonya. Karena kalau difoto dan kemudian dipasang di status menjadikan orang lain tahu. Tidak perlu yang semacam itu apabila ikhlas betul. Tetapi untuk kepentingan organisasi boleh jadi itu jadi penting. Unima ketika kemudian memberikan santunan kepada anak-anak yatim, jadi memang perlu juga karena berkaitan dengan pencitraan terhadap lembaga, pencitraan terhadap institusi, persyarikatan dan lain-lain. Tapi hakikatnya yang namanya ikhlas betul-betul tidak mencari saksi lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan semacam itu maka tadi di awal kami sebutkan puasa sering menjadi detoksifikasi total. Detoksifikasi fisik, dan itu kita ketahui betul, manusia yang sungguh-sungguh melakukan yaitu kaitannya dengan aturan makan, minum, sekaligus olahraga di bulan puasa, insya Allah secara fisik akan mendapatkan kesempurnaan sehat walafiat. Sehat betul. Sampai dengan ada tadi saya ketemu dengan teman yang menyebutkan, saya tanyakan sewaktu puasa juga olahraga juga. Yang bersangkutan tampak memang lebih badannya itu kekar. Saya tanya tetap berolahraga. Kapan olahraganya? Saya tanya sore hari.
Nah, yang bersangkutan kemudian mengatakan, saya juga tidak tahu, tetapi saya percaya sore hari entah jam 4:30, jam 5 olahraga, dan kemudian sampai dengan rasa di mulut itu demikian pahit. Itulah yang menurut yang bersangkutan katanya itu adalah detoksifikasi secara fisik. Sehingga racun itu keluar semuanya semacam itu. Dan dia yakini itu hanya ketika yang bersangkutan melakukan olahraga pagi hari, maka rasa pahitnya jadi lama karena menunggu berbuka. Tapi apabila sore agak cepat kemudian nyaman. Ya, detoksifikasi. Secara akal pikiran juga begitu. Detoksifikasi ketika kita berpuasa, insya Allah ya akal pikiran kita membutuhkan ilmu pengetahuan, kita membutuhkan informasi, kita membutuhkan olah pikir, itu bisa kita lakukan dengan mengikuti kajian-kajian, pengajian-pengajian dan lain-lain yang menjadikan termasuk informasi dari manapun, tentang ilmu apapun yang kita lakukan. Karena yang namanya akal pikiran pada usia berapapun harus tetap bergerak, hidup, berkembang. Hatta orang yang sudah lansia. Orang yang sudah lansia pun perlu untuk selalu berpikir. Sehingga mohon maaf, saya jadi ingat ketika mengisi kajian di pesantren lansia di Sawangan, itu ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh terus juga dengan semangat melakukan dan menghafal Al-Quran. Meskipun ya hafalannya hafalan yang pendek karena di juz 30. Tapi itu menjadikan mereka terus saja berpikir, dan itu penting sekali. Sampai dengan dokter juga menyebut orang-orang yang sudah tua, lansia, dan kemudian suka mengisi TTS, atau kalau di koran itu ada sudoku atau apapun itu kaitannya dengan mencari kata dan lain-lain, itu penting untuk menjadikan yang bersangkutan tidak pikun. Itu artinya terus saja dilakukan agar akal pikiran ini terus tumbuh, berkembang dan hidup. Nah, yang ketiga untuk detoksifikasi, unsur yang ketiga adalah rohani, jiwa. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau Allah yang berfirman, pasti kalian bertakwa. Nah, bertakwa itu ketika ditanyakan kepada Kanjeng Nabi pernah memberikan jawaban sederhana. At-taqwa hahuna, dengan bahasa isyarat. Telunjuknya menunjuk ke dada. At-taqwa hahuna. Hatta thalatha marot, sampai dengan 3 kali. Sehingga manusia kemudian tahu, oh takwa itu berada di qalbu. Takwa itu ada di hati. Sehingga hati itu penting sekali. Sewaktu kita berpuasa, itu kita mencoba untuk memekakan hati kita. Agar hati itu bercahaya. Agar hati itu peka terhadap apa saja penderitaan orang, persoalan hidup, apapun itu, entah masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah apapun, peka. Dan berusaha untuk mengatasinya dengan mencari solusi yang paling tepat. Itulah manusia yang bertakwa. Yang hatinya kemudian menjadi bercahaya, mencoba memancarkan cahaya, memberikan penerangan kepada sesama dan lain-lain. Harapannya yang semacam itu. Sehingga hati yang bercahaya itu menjadi harapan, menjadi target, menjadi rambahan, menjadi olahan dari manusia-manusia yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu mendewasakan hati, mendewasakan sikap. Ada orang yang sering menyebut SPUT, sikap,
pemikiran, ucapan, dan tindakan. Wujud orang lain yang bisa dilihat kan semacam itu. Sikapnya, apakah lebih dewasa, lebih tepat, lebih bijak? Pemikirannya, apakah lebih luas, kerangkanya lebih menyeluruh, bisa dipertanggungjawabkan? Ucapannya, apakah ucapannya lebih memberikan ketenteraman pada orang lain, mencakup, memberikan ketenangan dan lain-lain semacam itu. Selamat datang juga kepada Pak Rektor senior ini. Ya, takwa semacam itu. Kemudian termasuk yang terakhir, SPU, sikap, pemikiran, ucapan, yang terakhir T, tindakan. Tindakan juga yang bisa dinilai oleh orang lain. Apakah orang yang berpuasa tindakannya itu semakin menjaga perasaan orang lain, menjaga hatinya juga, menjaga lingkungan, menjaga apa saja kaitan dengan segala sesuatunya. Tapi lebih bersifat menjaga apakah tidak. Itu SPUT, penandanya adalah itu. Itu yang menjadikan kemudian apakah jiwanya, apakah rohaninya dengan berpuasa itu lebih dewasa. Yang menurut bahasa Al-Quran di Quran surat Fatir ayat 32, itu kan ada 3 tingkatan itu. Apakah kualitas kita masih zolimul li nafsi, zolim kepada dirinya sendiri, menganiaya, masih banyak salah, gampangnya gitu. Apakah semacam itu? Apakah sudah naik tingkat menjadi kualitas yang muqtasid, naik tingkat dengan menyesali yang itu semuanya, tidak lagi kolokan, tidak lagi bersifat ya seperti kekanak-kanakan lagi, sudah meningkat menjadi remaja, menjadi manusia yang ingin memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya, memanfaatkan rezeki yang Allah berikan kepadanya, memanfaatkan apa saja yang Allah berikan kepadanya untuk sebaik-baik mungkin. Tapi dia karena belum masih jiwanya itu muda, maka masih mencari di mana saja. Sehingga semangatnya adalah semangat muqtasid, semangat muda, ingin memberikan manfaat, tapi mungkin masih demikian ada salahnya juga. Kalau dalam tafsir sering disebutkan muqtasid itu antara dosa dengan pahala, sebutlah semacam itu ya pertengahan tapi lebih banyak pahalanya. Tapi yang bersangkutan sudah berusaha untuk terus saja. Nah, apakah sudah sampai dengan kualitas yang paling tinggi? Sabiqum bil khairat. Sabik itu kan artinya seperti musabakoh. Musabakoh itu artinya berlomba-lomba. Nah, sabiqum bil khairat berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Apakah sudah semacam itu? Sehingga sekian sahabat dalam salah satu riwayat sering semuanya pada iri kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar itu manusia yang sedikit bicara tapi banyak sekali beramal. Beliau ditanya oleh Rasul, apakah siapa yang hari ini sudah menyolatkan jenazah? Tidak ada yang kemudian betul tidak ada. Akhirnya Abu Bakar mengatakan sudah. Apakah saat ini sampai Pak itu ditanya pagi, apakah sudah ada yang memberikan sedekah? Yang lainnya sambil bertanya-tanya kepada yang lainnya tidak ada. Kemudian betulkah tidak ada yang memberikan sedekah sampai saat ini? Hanya Abu Bakar juga menunjukkan bahwa beliau sudah. Sehingga beliau sering yang disebut sebagai rujukan dari manusia-manusia yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, berkaitan dengan semacam itu, karena bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan. Seperti kita ikuti bersama kemarin ketika Pak Mukti berbicara tentang nuzulul Qur'an,
Beliau menyebut 4 fase itu. Ya, yang namanya nuzulul Quran ketika memang Quran diturunkan di malam hari. Nah, itu memang betul-betul ya ketika Allah menurunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, Baitul Izzah, langit dunia. Itulah semalam itu. Sekali selesai. Al-Quran lengkap sudah ada di langit dunia. Tapi dari langit dunia kemudian diturunkan kepada Kanjeng Nabi, manusia yang memang diberi kewenangan untuk menerima Al-Quran lewat perantaraan malaikat Jibril, itu rentangannya sampai dengan hampir 23 tahun. Sehingga panjang sekali. Dan itu semuanya kemudian oleh Kanjeng Nabi sesaat setelah beliau mendapatkan wahyu, yang wahyu kadang memang sering sekali hanya sebagian-sebagian, kecuali beberapa, termasuk yang sekali diturunkan itu adalah surat Yusuf. Surat Yusuf itu sekali diturunkan, 111 ayat sekali diturunkan, dan itu diturunkan ketika Kanjeng Nabi dalam keadaan amul huzni. Kanjeng Nabi dalam keadaan berduka cita. 2 orang manusia paling mencintai Rasul wafat. Yang pertama adalah istri beliau, Khadijah, dan yang kedua adalah paman beliau, Abu Thalib. Sehingga dalam keadaan terpuruk. Saat itulah kemudian Kanjeng Nabi mendapatkan satu surat 111 ayat. Surat Yusuf. Surat Yusuf itu diberikan sekali. Tapi Kanjeng Nabi dalam keadaan yang semacam itu menerima. Kanjeng Nabi itu kalau di dalam kitab sering disebutkan Kanjeng Nabi ketika menerima wahyu, Kanjeng Nabi mendapatkan seperti sesuatu yang distempelkan. Demikian tegas dalam benak Kanjeng Nabi. 111 ayat. Dan itu segera Kanjeng Nabi mendapatkan itu, kemudian langsung diberitahukan kepada sahabat, yang oleh sahabat kemudian langsung ditulis. Ayat ke ayat terus dituliskan semacam itu, dan kemudian oleh sahabat hasil tulisan itu kemudian diberitahukan kepada sahabat yang lain, sehingga bersama-sama nanti mereka kemudian mempelajari apa maknanya, apa isinya, bagaimana mengamalkannya, mengambil hikmah bagaimana dan lain-lain. Itu biasa dilakukan di rumah Arkom. Sehingga kalau di Muhammadiyah ada ungkapan pendidikan pelatihan itu namanya Darul Arkom, Baitul Arkom. Itu rumah Arkom. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dan 111 ayat surat Yusuf itu yang kemudian menjadikan Kanjeng Nabi akhirnya tersadar. Kanjeng Nabi tersadar betul ketika kehilangan 2 orang manusia yang paling mengasihi beliau. Secara manusiawi beliau memang terpuruk. Orang Jawa sering menyebut ya uripe semplah. Apa itu istilahnya? Semplah itu kan ibaratnya apabila ada daun atau ada pohon, semplah itu kan ya sengkleh, ya itu. Ya semacam itu, patah. Betul-betul semacam itu, 2 orang. Sehingga Nabi juga semacam itu. Kaget, ya Allah. Dan sering orang yang dalam keadaan yang semacam itu kan merasa, sayalah orang yang paling menderita sedunia. Ungkapannya kan, saya paling menderita sedunia. Tapi ketika kemudian Kanjeng Nabi mendapatkan satu surat Yusuf itu, Kanjeng Nabi jadi kemudian tahu betul. Karena di surat Yusuf itu perjalanan Kanjeng Nabi Yusuf sejak kecil hingga dewasa diceritakan dengan amat sangat menarik, dengan bahasa Arab yang demikian fusha, fasih betul, sehingga banyak sekali kalau ilmu balaghah itu mengambil dari surat Yusuf ini. Nah, dan kemudian di situ Kanjeng Nabi akhirnya bisa berkaca
ternyata manusia hidup di dunia memang harus menghadapi masalah. Saya memang menghadapi masalah. 2 orang terkasih wafat. Tapi usia Kanjeng Nabi ketika kehilangan 2 orang terkasih itu usia Kanjeng Nabi 50-an tahun. 50 tahun. Nah, membaca surat Yusuf, Kanjeng Nabi kemudian mengetahui secara pasti informasi dari Quran surat Yusuf itu ternyata saudara Kanjeng Nabi sama-sama Rasul, sama-sama manusia yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa kerisalahan Islam kepada umatnya, ternyata memiliki masalah sejak masih kecil. Dan betul-betul tidak pernah berhenti dari masalah. Tak pernah putus dirundung malang. Nah, istilahnya kan tidak pernah putus dirundung malang. Kecil Kanjeng Nabi Yusuf sadar itu ternyata sudah selalu saja disalahkan oleh kakak-kakaknya yang 10 orang. 10 orang kakaknya semuanya iri kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Karena tampaknya memang Kanjeng Nabi Yusuf membawa sesuatu yang luar biasa. Beliau sampai dengan kemudian bermimpi. Dan mimpi itu disebutkan di awal surat Yusuf itu. Mimpi. Oleh bapaknya Kanjeng Nabi Yakub, kemudian jangan sekali-kali diceritakan kepada kakak kamu. Mereka bisa mencelakakan kamu. Dan memang tidak diceritakan. Tapi meskipun tidak diceritakan, itu tampak sekali dari sikap. Sikap siapa? Sikap Nabi Yakub terhadap Yusuf. Ya, sikapnya memang tampak membedakan. Asihnya kepada Yusuf itu menjadikan kemudian kakak-kakaknya memang jealous semuanya. Ya, semuanya jadi cemburu semuanya, sama betul-betul cemburu. Sehingga wajar apabila ya bapak-bapak, ibu-ibu punya anak mbarep, begitu anak keduanya ada, biasa anak mbarepnya harus diberi perhatian lebih dulu karena ada jealousnya, ada cemburunya. Dan itu memang penting sekali. Dan apabila berlebihan menjadi tadi dengki, hasad. Dan itu memang sampai dengan kualitas itu. Dan betul, apa saja yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Yusuf selalu disalahkan oleh kakak-kakaknya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu bisa membayangkan anak kecil apa saja yang dilakukan selalu disalahkan oleh kakaknya. Sempit sekali hidup di dunia ini, enggak nyaman sama sekali. Tapi Kanjeng Nabi Yusuf menerima itu apa adanya. Mau bagaimana lagi? Karena kualitasnya memang kualitas Rasul. Sehingga beliau sampai dengan suatu ketika kita mengetahui jalan ceritanya, kakak-kakaknya akhirnya kemudian minta izin kepada bapaknya untuk Yusuf kecil dibawa pergi agar bisa bermain-main di padang pasir, sebuah semacam itu. Yang menjadikan kemudian kita ketahui itu ternyata betul-betul merupakan rekayasa dari kakak-kakaknya untuk mencelakakan Yusuf. Dan Yusuf dalam perjalanan itu di Quran surat Yusuf nanti lebih rinci, bapak-bapak, ibu-ibu bisa membuka. Betul-betul Nabi Yusuf itu tahu kakak-kakaknya mulai dari sikap, ucapan, perbuatannya tampak semuanya memang akan mencelakai Yusuf. Yusuf memahami itu, tapi ikut juga. Karena memang sudah diberikan izin oleh orang tuanya. Ikut semacam itu dan ternyata betul sama sekali tidak ada yang namanya main-main, tidak namanya lari-lari, tidak ada bermacam-macam, tidak ada. Dan betul-betul Nabi Yusuf kemudian langsung diambil bajunya dan kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur. Kita ketahui itu. Tapi Nabi Yusuf menjalani itu semuanya dengan ikhlas. Allah mengetahui, ikhlas. Meskipun kakak-kakaknya semacam itu ya sudah, enggak jadi masalah. Dan saat itulah termasuk Kanjeng Nabi Yusuf kecil mendapatkan wahyu. Kelak engkau akan menceritakan
peristiwa ini kepada mereka sementara mereka tidak sadar. Dan betul, itu perjalanan yang bukan main semacam itu. Dan artinya Kanjeng Nabi dengan semacam itu, hanya Kanjeng Nabi, jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, akhirnya Kanjeng Nabi kemudian, kalau saya punya masalah besar di usia 50-an tahun, ini Yusuf kecil sudah punya masalah. Penuh dengan masalah, terus saja. Kita ketahui persoalannya kaitannya dengan Yusuf kecil yang kemudian akhirnya diperjualbelikan. Akhirnya kemudian dibeli oleh seorang Potifar, seorang menteri, Al-Aziz itu. Kemudian setelah itu ternyata digoda oleh istri Al-Aziz. Semacam itu, bukan main itu. Persoalannya terus saja dan dilakukan oleh Kanjeng Nabi Yusuf dengan pelan tetapi pasti dan selalu lurus. Karena Kanjeng Nabi Yusuf memang berusaha semaksimal mungkin untuk taat kepada hati nuraninya. Nuraninya itu memang selalu berpendar, selalu peka, sehingga apapun yang dilakukan ya ikhlas lillahi ta'ala dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Sehingga ketika, dan itu nanti di ayat berapa itu kaitannya dengan ketika dijebak oleh Zulaikha. Dijebak di kamar yang semacam itu, tapi karena keikhlasan seorang Yusuf, Allah memberikan burhan, memberikan tanda. Tanda itu biasa saja. Tapi bagi Kanjeng Nabi Yusuf, manusia yang sudah terbiasa peka, langsung tahu, dan Kanjeng Nabi Yusuf kemudian langsung turun dari bed itu dan kemudian lari. Nah, lari itulah ternyata seorang Zulaikha jauh lebih pemain watak. Sehingga yang bersangkutan kemudian ikut turun dan ikut lari dan kemudian berusaha untuk mencegah larinya Kanjeng Nabi Yusuf dengan cara meraih bajunya dan dari belakang sobek yang semacam itu. Begitu sampai di pintu, akhirnya kemudian di situ ternyata Al-Aziz sudah ada di depan. Begitu dibuka, kalimat pertamanya adalah kalimat Zulaikha. Apa balasannya kalau seorang budak belian berani-berani akan berbuat jahat kepada tuan putrinya? Kaget. Tapi itulah yang namanya framing. Kanjeng Nabi Yusuf kalah, kalimatnya kalah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Dan kemudian kita ketahui kalimat itu yang menjadikan akhirnya Potifar sendiri, si Al-Aziz suaminya itu berpikir, masa iya? Setahu saya karena Nabi Yusuf itu kan begitu sampai di situ memang diberi amanah untuk apa? Menjaga rumah, menjaga taman, semuanya biar bagus dan betul-betul dilakukan. Setiap amanah yang diberikan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena apa-apa, tapi karena keikhlasannya. Ikhlas itu artinya tidak ada kegiatan yang tidak diketahui oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau lakukan ikhlas saja. Dan itu adalah amalan yang betul-betul sejati. Yang artinya menjadi kekal. Amalan kekal itu amalan yang ikhlas. Kalau yang mungkin amalan yang karena mertua, karena calon mertua, karena orang lain, karena apa, bahkan mungkin karena ada bu rektor, karena ada bu dekan, karena apa, macam-macam itu kan karena. Dan apabila semacam itu, ya nanti akan tidak lagi menjadi milik kita. Amalan itu jadi amalan yang sementara, fana sifatnya. Seperti kita semuanya memiliki harta, memiliki follower, mungkin ada yang akan ada follower, itu semuanya juga fana. Tapi yang abadi adalah amalan kita yang ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ya karena semacam itu maka Kanjeng Nabi Yusuf kemudian dibantu
Dan itu diskenariokan. Bahkan kemudian sampai dengan, karena di cerita itu kemudian perlu, kalau yang sekarang mungkin ya sederhana, tim pencari fakta. TPF, tim pencari fakta. Benarkah semacam itu? Di sebelah mana sobeknya? Kanan, kiri, depan, belakang, punya siapa yang sobek, dan lain-lain semacam itu. Sehingga semuanya bisa dinalar. Begitu bisa dinalar, tidak bisa tidak, akhirnya apa yang dikatakan Al-Aziz kepada istrinya, kamu Zulaiha yang salah. Tidak bisa apa-apa. Ya. Minta maaf pada Yusuf, minta maaf. Di situ minta maaf. Tapi minta maafnya adalah pura-pura. Tapi yang namanya hukum kan kalau memang sudah dilakukan ya sudah selesai. Dan itu memang betul suatu ketika. Karena informasi itu kemudian disekap, dibenam, tidak perlu keluar, tapi ya namanya seperti buah nangka. Buah nangka itu ketika masih muda memang enggak kesana kemari, tapi kalau sudah tua, meskipun ditutup-tutupi, mau tidak mau ya sampai kemana-mana baunya. Dan itu juga begitu. Ditutupi betul. Tidak ada yang tahu. Tapi tahu-tahu banyak orang tahu. Ya ibaratnya kalau mungkin ibu-ibu sosialita. Nah, ibu-ibu sosialita jadi semuanya tahu. Oh Zulaiha begitu. Sama budaknya semacam itu. Gitu. Semuanya jadi tahu. Informasinya konon lewat, bukan kalau Al-Aziz jelas tidak mau menularkan informasi. Zulaiha jelas malu untuk itu. Yusuf tidak ada hubungannya sama sekali, tidak punya kepentingan apapun. Siapa? Pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga itu kan tahu. Dan itu yang namanya pembantu itu kan, lebih-lebih seorang menteri itu pembantunya berapa? Banyak. Informasi ke sana kemari semuanya dari tahu. Dan betul ketika kemudian itu dilaporkan kepada Zulaiha, Zulaiha hanya mengetahui, hanya kemudian ada pesta kuliner di rumah beliau. Dan itu semuanya. Semua istri-istri pejabat didatangkan semuanya, dan disiapkan semua perangkat untuk pesta kuliner, untuk siapa mau masak, bahannya ada, pisaunya apa saja semuanya lengkap, semuanya tanpa kecuali. Dan itu yang kemudian ini Zulaiha acaranya apa? Pesta kuliner, silakan mau apa aja. Itu tepung, terigu, daging, buah-buahan, apa aja. Semua perangkat semuanya ada, termasuk pisau, termasuk apa aja. Mau alat untuk membuat apa bermacam-macam semuanya ada semua. Sehingga kompor masing-masing tinggal bisa untuk memasaknya. Dan rame semuanya semacam itu, ternyata semuanya dalam skenario Zulaiha. Mereka asik semuanya, Yusuf dikeluarkan. Di belakangnya adalah Zulaiha. Yusuf keluar. Begitu keluar, ya ibu-ibu pejabat itu yang kemudian bukan main itu. Ya sosialita tadi yang kemudian kaget. Sampai dengan di ayat itu kan disebutkan, ini bukan manusia, tapi malaikat, karena kesempurnaannya. Dan semuanya berdecak kagum, terpesona tentu saja. Ya, sehingga langkah demi langkah mereka lupa apa yang sedang mereka kerjakan. Sehingga kemudian jalan pelan-pelan, tapi semua mata mengikuti itu. Zulaiha di belakangnya itu tahu betul, ini tuh semuanya. Ternyata begitu. Sampai dengan terus macam itu, mereka tidak sadar, sampai dengan Yusuf diminta untuk terus jalan gitu. Setelah itu kemudian diminta, sudah masuk. Dan sebagai budak, ya mau tidak mau kemudian masuk. Zulaiha kembali ke situ. Rame, enggak karuan, karena apa? Mereka tidak sadar. Ternyata yang tadi diiris-iris bukannya sayuran, tetapi ternyata jarinya. Dan macam-macam, sudah semuanya tersiapkan. Ada betadin atau apapun macam-macam, semuanya ada, siap. Karena semuanya dalam skenario. Semuanya protes, ini bagaimana, ini macam-macam, sudah.
pasrahkan kepada saya. Dan itu yang dilakukan oleh Zulaiha. Semuanya protes sudah. Silakan mau bawa pulang, silakan bawa pulang, selesai semuanya. Selesai sudah. Tapi Zulaiha melanjutkan ceritanya. Wahai Yusuf, kamu harus mau menuruti nafsu saya. Tidak. Apabila tidak, pilihannya hanya satu, penjara. Itu kan bukan main. Dan Yusuf memilih yang kedua, penjara. Bukan main. Dan itu yang menjadikan kemudian, ya artinya hidup di dunia itu memang penuh dengan masalah, tapi orang menjalani masalah seperti Kanjeng Nabi Yusuf semacam itu. Nah, ibu bapak yang kami hormati, saya akhiri ini dengan Kanjeng Nabi kemudian melihat itu semuanya. Kalau begitu Rasulullah akhirnya baik. La yaruddu maujudan. La yaruddu maujudan itu tidak menolak hal yang nyata. Yang nyata apa? Kehilangan dua orang terkasih, istri dan pamannya. Ya sudah. Tidak perlu terlantuk-lantuk dalam kesedihan. Kesedihan selesai sudah. Tutup aja sudah selesai semuanya. Ambil saja manfaatnya untuk ke depan. Selesai sudah. Kanjeng Nabi akhirnya setelah itu kemudian baik, siap untuk menerima apapun amanah berikutnya. Dan setelah itu ibu-ibu bapak-bapak yang kami hormati, Kanjeng Nabi siap. Dan siap betul. Hidup di dunia ini memang untuk, karena Rasul memang untuk mendakwahkan Islam itu. Dan beliau lakukan itu siap. Akhirnya setelah beliau betul-betul siap secara mental, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, memberikan kesempatan, yaitu melakukan perjalanan wisata. Wisatanya adalah wisata Isra Mi'raj. Bukan main itu. Isra Mi'raj. Dan itu begitu Mi'raj sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha itu, tapi kembali lagi ke dunia. Yang itu para sufi menyayangkan. Apabila saya yang mendapat kesempatan seperti Kanjeng Nabi, tentu saya tidak akan pulang kembali ke dunia. Tapi Kanjeng Nabi kembali ke dunia dan untuk mengubah. Dakwah Kanjeng Nabi, dakwah Islam, dakwah yang mengubah masyarakat yang belum Islami diubah menjadi masyarakat yang lebih Islami. Yang belum benar menjadi benar. Yang belum baik menjadi baik. Itu Kanjeng Nabi. Dan itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi sejak Kanjeng Nabi mendapatkan SK kerasulan yang pertama. SK kerasulan yang pertama itu kan ketika menerima Quran surat Al-Alaq itu. Itu sampai dengan beliau wafat, apa saja yang beliau lakukan itu adalah dakwah. Kanjeng Nabi tidak hanya berada di mimbar, tapi Kanjeng Nabi ikut perang, Kanjeng Nabi memimpin rapat, Kanjeng Nabi ikut bersama sahabat berada di masjid, tapi juga terus saja apa saja yang dilakukan Kanjeng Nabi. Bermasyarakat, bertetangga, berkeluarga. Karena Kanjeng Nabi kemudian setelah dari Makkah, kemudian ke Madinah, bahkan Kanjeng Nabi kemudian menikahi beberapa wanita yang itu untuk musyawarah, yang kaitannya dengan gerakan dakwah Islamiyah. Karena demikian banyak yang dinikahi oleh Kanjeng Nabi itu janda, yang mereka kehilangan suami, tidak ada yang kemudian memberikan perhatian Kanjeng Nabi. Artinya Kanjeng Nabi dengan kesungguhan yang luar biasa untuk mengubah keadaan semuanya. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, karena di tengah bapak-bapak, ibu-ibu mungkin menderas Al-Quran, tilawah Al-Quran mau kita jadikan sebagai jimat. Pernah mengetahui ada Quran Stambul ya? Oh ada, cari jimat itu. Oh ada. Atau Quran dijadikan bacaan. Jadi baca. Tapi ada lagi yang naik lagi. Quran tidak lagi dijadikan sebagai sekadar bacaan. Bacaan iya, tapi tidak sekadar bacaan, tapi disungguhi sebagai hidayah. Al-Quran sebagai hudan. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ada 3 fungsi.
Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, Al-Quran apabila dipandang hanya dengan pandangan mata memang tampak sebagai huruf-huruf. Tapi Al-Quran apabila dipandang dengan pandangan akal akan menjadi ilmu pengetahuan. Al-Quran apabila dipandang dengan pandangan hati, maka itulah wujud cinta kasih Allah. Apabila Al-Quran dipandang dengan pandangan jiwa, maka itulah Tuhan Allah Rabbul Alamin. Itu kata-kata Jalaluddin Rumi. Demikian, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu banyak sekali kekurangannya, kami mohon maaf. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho. Dan kami ikut berdoa semoga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tanpa kecuali selalu sehat walafiat. Diberikan kekuatan lahir dan kekuatan batin, bisa mengisi kesempatan hidup di dunia yang hanya sekali ini dengan benar, bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sewaktu-waktu Allah memanggil kita, semoga kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah, nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.